Kali ini kita akan membuat slide presentasi menggunakan Quizizz. Buka aplikasi browser kalian dan ketikkan alamat resmi dari Quizizz seperti yang tampil pada video berikut ini. Ini adalah tampilan awal dari Quizizz. Kalian bisa mendaftar apabila belum memiliki akun, namun kalian juga bisa langsung masuk atau login jika kalian sudah memiliki akun. Nah, untuk mendaftar silakan klik sign up. Untuk memudahkan pendaftaran, sebaiknya kita mendaftar menggunakan akun Google. Berhubung aplikasi browser telah saya loginkan menggunakan akun Google, maka langsung saja memilih akun Google yang akan kita pilih. Nah, namun apabila Anda belum login menggunakan akun Google, biasanya akan diminta untuk memasukkan email dan password akun Google kalian. Inilah halaman awal akun Quizizz kalian. Pada Quizizz, kita dapat membuat quiz dan juga dapat membuat slide presentasi. Untuk membuat slide presentasi interaktif, silakan pilih buat, kemudian pilih pelajaran. Pada enter a lesson title, kalian bisa memasukkan judul materi kalian. Pada contoh kali ini, saya akan membuat materi sistem komputer. Kemudian, pilih subjek yang relevan. Pada kali ini, saya memilih komputer, kemudian klik selanjutnya. Inilah tampilan membuat slide presentasi pada Quizizz. Secara default, kita diberikan slide intro yang sudah diatur oleh Quizizz sedemikian rupa. Untuk menambahkan teks pada slide presentasi, tidak dapat langsung pada gambar, namun pada kolom yang ada di samping. Misalnya di sini saya menambahkan teks. Gambar ini juga dapat kita ganti dengan gambar yang kita inginkan. Nah, pada bagian ini sudah disediakan gambar yang telah disediakan oleh Quizizz. Namun, kita juga dapat menambahkan gambar yang baru dengan cara menekan tombol upload. Klik pada gambar yang di tengah, kemudian akan terbuka Windows Explorer. Silakan pilih gambar yang akan kalian upload nantinya. Pada kali ini saya akan menggunakan gambar yang sudah disediakan oleh Quizizz. Untuk menambahkan slide kedua, silakan pilih Add Slide, kemudian silakan pilih layout yang disediakan oleh Quizizz. Pada contoh kali ini saya akan menggunakan layout media dengan teks. Ini adalah tampilan dari slide yang kedua. Silakan kalian tambahkan judul. Pada contoh kali ini saya akan membuat sistem komputer. Pada bagian teks, silakan ketikkan informasi yang akan disampaikan pada slide presentasi. Pada media, kita bisa juga menguploadkan gambar, audio, ataupun video. Nah, silakan kita uploadkan video, gambar, audio yang ada pada komputer kita. Atau untuk lebih memudahkan kita, saya akan mencoba untuk memasukkan gambar menggunakan link. Intinya menggunakan gambar yang ada pada internet. Silakan buka tab baru, kemudian ketikkan kata kunci gambar yang akan kita cari, kemudian buka gambar tersebut. Setelah ketemu, kemudian kita klik kanan pada gambar, kemudian salin alamat gambar. Alamat gambar inilah yang nantinya akan kita pastekan atau kita tempelkan pada kolom berikut. Gambar tersebut dapat kita atur di pengaturan yang telah disiapkan oleh Quizizz. Kita dapat paskan, renggangkan, atau rapatkan gambar yang telah kita upload.
Kemudian kita akan menambahkan slide yang ketiga. Slide yang ketiga ini akan kita pilih sebagai pertanyaan interaktif. Nah, di sini nanti di tengah-tengah dari slide akan muncul pertanyaan untuk menguji pemahaman peserta didik pada slide yang sebelumnya. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat pertanyaan pilihan ganda. Silakan pilih pilihan ganda. Pada kolom tulis pertanyaanmu di sini, silakan kalian ketikkan soal yang akan kalian tanyakan. Pada pilihan jawaban 1, silakan kalian masukkan opsi yang pertama. Dan pilihan jawaban kedua adalah opsi yang kedua. Seperti itu selanjutnya. Jangan lupa menekan tombol centang pada jawaban yang dianggap benar. Pada kali ini saya hanya membuat 2 opsi pilihan. Jangan lupa memilih durasi berapa lama pertanyaan tersebut dapat dijawab. Pada slide keempat, kita dapat membuat slide keempat dengan cara tekan add slide. Nah, pada slide keempat ini kita dapat melanjutkan slide presentasi berupa materi yang akan kita bahas. Pada slide keempat ini saya memilih judul dan peluru. Nah, di sini kita buatkan judulnya, judul materi yang kedua yaitu 3 sistem komputer. Pada peluru yang pertama kita buat hardware, kemudian pada peluru yang kedua kita buat software, dan pada peluru yang ketiga kita buat brainware. Selanjutnya kita buat slide yang kelima. Pada slide yang kelima masih menggunakan layout yang sama yaitu media dengan teks. Masih dengan cara yang sama, silakan ketikkan judul pada kolom judul. Judulnya yaitu hardware pada contoh kali ini. Kemudian pada teks silakan isikan informasi mengenai hardware tersebut. Untuk gambar, kita juga pakai cara yang sama, yaitu cari di internet gambar yang sesuai. Contohnya kata keywordnya adalah hardware, kemudian kita pilih gambar yang mengenai hardware, kemudian kita buka gambar yang sesuai tadi, kemudian kita cari gambarnya, lalu kita salin alamat gambar, kemudian kita pastekan pada kolom ini. Untuk slide ke-6, kita akan mencoba untuk memberikan pertanyaan interaktif kembali. Pada contoh kali ini, saya akan mencoba untuk jawaban centang. Tuliskan pertanyaan pada kolom tulis pertanyaanmu di sini. Masukkan pilihan jawaban pada kolom pilihan jawaban 1, pilihan jawaban 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Pilihlah atau contenglah beberapa jawaban yang dianggap benar. Pada kotak centang ini dapat memilih jawaban yang lebih dari 1. Kemudian atur durasi waktu untuk pengerjaannya. Silakan pilih tambah slide atau add slide untuk membuat slide yang ke-7. Kita melanjutkan materi untuk slide yang ke-7 menggunakan layout media dengan teks. Seperti biasanya, silakan tambahkan judul pada kolom title.
Misalnya dicontohkan di sini adalah software. Masukkan materi mengenai software pada teks. Untuk menambahkan gambar, sama seperti sebelumnya, kita mencari gambar melalui mesin pencari. Ketikkan kata kunci yang akan kita cari. Pada contoh ini, software. Kita pilih gambar yang akan kita pilih, kemudian klik kanan pada gambar, salin alamat link, kemudian kita pastekan pada kolom berikut ini. Tambahkan slide yang ke-8. Pada slide yang ke-8 ini kita akan membuat pertanyaan interaktif lagi, namun dengan model isi bagian yang kosong. Ketikkan pertanyaan pada kolom tulis pertanyaanmu di sini. Kemudian ketikkan jawaban pada kolom menjawab dan ketikkan opsi jawaban atau jawaban alternatif pada kolom alternatif. Misalnya dicontohkan di sini jawabannya adalah lunak. Nah, pada alternatif kita buat lunak dengan huruf kecil semua. Jangan lupa untuk memilih durasi pertanyaan ini dapat dijawab. Baiklah, sebagai contoh mungkin cukup 8 slide yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan coba terbitkan slide presentasi berikut ini. Kita coba memilih bahasa Indonesia. Kemudian pilih kelas, kita buat dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Di sini kita buat public ya, supaya orang dapat menggunakannya. Kemudian kita klik publish. Pada kali ini saya memilih untuk memberikan pekerjaan rumah agar peserta didik dapat mengerjakan kapanpun. Atur waktu. Slide presentasi ini dapat dikerjakan atau dapat dilihat oleh peserta didik. Kemudian kita pilih opsi yang lainnya. Di sini bisa kita atur semua. Kalau tidak ada, langsung kita klik lanjutkan. Pada tampilan berikut kita bisa bagikan link kepada grup kelas kita. Salin link, baru kita kirimkan kepada grup kelas masing-masing. Sekarang kita akan mencoba bagaimana sih tampilan slide presentasi yang ada pada peserta didik apabila telah mendapatkan link. Apabila peserta didik telah mendapatkan link, tinggal mereka klik atau mereka pastikan pada browser mereka, kemudian akan terbuka tampilan seperti ini. Lalu tinggal mereka masukkan nama mereka sendiri. Klik mulai untuk memulai slide presentasi. Untuk melanjutkan ke slide berikutnya, peserta didik dapat memilih tombol lanjut. Ini adalah materi pertama dari slide presentasi yang kita buat pada tampilan peserta didik. Nah, kemudian di slide kedua kita lanjutkan. Nah, muncul pertanyaan atau soal yang untuk menguji pemahaman peserta didik dalam slide yang pertama tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini adalah materi yang kedua, yaitu mengenai 3 sistem komputer. Nah, oke, peluru-pelurunya atau poin-poinnya dapat peserta didik klik lanjut. Ya.
Untuk ke slide selanjutnya, peserta dapat memilih lanjut. Nah, di sini pada slide yang keempat ada hardware atau pengertian dari hardware, kemudian dilanjutkan lagi dengan pertanyaan untuk menguji pemahaman peserta didik pada materi yang ada pada slide sebelumnya. Bagaimana? Cukup interaktif bukan? Pembuatan slide presentasi menggunakan quizzes ini. Jadi bukan hanya sebagai materi yang dapat kita sampaikan, namun juga bisa berupa soal di tengah-tengah slide presentasi yang sedang kita tampilkan. Nah, hal ini juga cocok digunakan pada saat pembelajaran di era pandemi sekarang ya. Jadi kita dapat mengirimkan sebuah materi dan langsung pada tengah-tengah materi tersebut kita dapat mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang sudah kita bagikan pada quizzes ini, sehingga kita langsung dapat mengontrol apa saja sih materi yang belum dipahami oleh peserta didik. Ya, demikian tutorial membuat slide presentasi interaktif menggunakan quizzes. Terima kasih dan sampai jumpa.